36. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Selamat datang ibu-ibu. Ya, selamat datang saya justru ya. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih kembali menunaikan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan wasilah keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi sarana untuk menambah ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu agama hukumnya fardu. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ini hadisnya memang awalnya dhaif, tetapi karena dikuatkan oleh banyak hadis, naik derajatnya menjadi kuat dan ada riwayat yang menguatkannya. Yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama ya, maka dia sedang meniti jalan ke surga. Jadi jalannya kita ke tempat ini adalah titian jalan kita menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Dan yang ketiga, bagi orang yang menuntut ilmu, Allah akan berikan 4 faidah, 4 keutamaan. Yang pertama adalah dilimpahkan rahmat. Yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Yang ketiga, diberikan sakinah, ketentraman. Yang keempat, dibanggakan oleh Allah di depan penduduk langit. Dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, didoakan oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, dan dibanggakan oleh Allah di penduduk langit sana, di antara malaikat. Jadi kita semua diberikan keutamaan menuntut ilmu dengan segala macam kelebihan. Tetapi ada catatannya, bagi yang ikhlas, bagi yang lurus niatnya. Maka marilah kita sama-sama luruskan niat, taklim, belajar agama, bukan untuk niat-niat lain, bukan untuk pertimbangan manusia, tetapi semata-mata karena thalabul ilmi. Mangga Ibu, untuk semata-mata mencari ilmu pengetahuan agama ya. Baik, hadis yang berikutnya nomor 36. 37. 27. Oh, dikira itu sudah 37. Ada 27. Main 26. Nggak jadi ya? Oh iya. Betul. Oh iya betul. Nah, hadis 37 ya. 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu sauba. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, ini putrinya Abu Bakar Siddiq, berarti saudarinya Aisyah ya. Saudaranya Aisyah namanya Asma. Asma ini punya gelar apa? Dzunitaqain. Karena beliau ini adalah orang yang merobek kainnya untuk digunakan keperluan saat Rasulullah hijrah ya. Rasulullah SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama, tahuttuhu. Tahuttuhu itu adalah farquhu wa qashruhu hatta azala anhu. Hatta azala ainahu atau ainuhu. Farquhu mengerik, wa qashruhu ini sampai imut gitu ya. Hatta azala ainahu, sampai hilang
darahnya. Jadi kalau ada darah haid kena pakaian itu dikerik sampai hilang gitu, sampai nggak ada gitu. Kalau udah kering, ya. Summa takrusuhu bil ma, lalu dibanjurkan air ya, dikenakan air kepada dia. Lamun bahasa orang mah diurutkan, dipijitkan. Jadi kalau ini darah haid dikerik, kemudian air diurut. Kalau kita ngurut kan gini kan, gitu, bukan digosok, dikucek, diruru, digosok lagi itu kita. Pokoknya bahasa Arabnya takrusuhu bilma. Supaya keluar dari perdebatan bahasa Arabnya takrusuhu bilma, bimakna yakni tadlukuhu au tudallikuhu, kamu urut, kamu pijit begini, bi atrofi asobihi, dengan ujung jari ini pakai ini. Nah, gitu, itu namanya tadlikuhu. Tadlik itu kalau bahasa Arab itu artinya memijit. Jadi misalkan dalaka Ahmad Hasan, si Ahmad memijit si Hasan, itu dalaka. Nah, ini digunakan kata dalaka dalam keterangan hadis ini bahwa tudalliku adama bi atrofi asobi. Jadi memijit, mengurut bekas haid itu dengan air pada ujung-ujung tangannya itu, ujung-ujung jarinya. Bilma liyatahallalu bidzalika, supaya air tersebut masuk ke semua pori-pori pakaian itu yang kena haid itu. Wa yakhruju ma syaribahu saubu minhu, dan supaya keluar dari pakaian yang menyerap darah haid itu sebelumnya. Jadi begitu tujuan dari memijit-mijit kain itu, supaya darah yang sudah masuk ke kain itu bisa hilang. Itu cara syar'i, itu cara fikih membersihkan darah haid. Kalau nanti ibu ditambah lagi pakai deterjen, pakai pewangi, tambah lagi pakai poslin, itu mah edisional, tambahan, itu mah terserah ibu. Tapi secara fikih darah haid itu sudah cukup bersih dengan mengeriknya waktu kering, dan kalau basah dicampur air diurut-urut. Itu secara hukum fikih sudah bersih. Meskipun nanti bekasnya tidak hilang sepenuhnya 100%, tapi secara hukum sudah bersih. Sudah bisa dipakai untuk beribadah dan untuk dipakai untuk keseharian. Makanya sekarang sih lebih aman karena ada pembalut, sehingga darah haid tidak mengenai pakaian. Jadi lebih safe ya. Summa tandahuhu summa tusalli fihi. Kemudian mencucinya dengan air. Jadi mengerik, menggosok-gosok, lalu mencuci dengan air. Itu cara membersihkan darah haid. 3. Mengerik, kemudian mengurut-ngurut dan membersihkan dengan air, mencuci ya. Summa ta'tili tartib fala yasbiq ma qablah. Jadi itu urutannya, tidak boleh diacak urutannya. Urutannya itu dikerik, kemudian dibersihkan begini, lalu pakai air. Itu tata cara atau urutan tartib membersihkan darah haid. Fatarattaba izalatun najasa liyabisa hada tartib. Itulah tata cara membersihkan darah haid yang mengenai pakaian seorang ya. Baik, kita ambil kesimpulannya. Ma yu'khadhu minal hadis. Jadi ini jadi pertanyaan, apakah cukup pakaian yang kena haid hanya dicuci oleh mesin? Kan gitu kan? Kalau melihat tekstual hadis ini tidak cukup. Mesti ada gerakan tangan yang menguceknya gitu. Atau mesti ada gerakan tangan yang menggini-ginikannya gitu. Kalau memang darah itu mengenai pakaian. Tapi zaman sekarang rasa-rasanya, kecuali yang jabrah gitu ya, itu jabrah itu maksudnya tidak teratur, tidak pakai pembelut, atau mungkin sudah penuh diantap gitu. Jadi pada kondisi normal rasa-rasanya ini tidak akan terjadi ya. Tapi kalau itu terjadi, supaya mengenai sunnah bagaimana cara membersihkan darah haid, ikuti saja cara ini. Kalau kering dia dikerik dulu, kalau dikerik sudah itu cukup dipijit-pijit pakai tangan, lalu
dicuci pakai air, itu udah sempurna dalam membersihkan darah haid. Faedah yang pertama dari hadis di atas adalah najasatu damil haid, tentang hukum najisnya darah haid. Jadi darah haid itu darah najis. Wa annahu la yu'fa an yasirhi, dan darah haid ini meskipun sedikit tidak ditolerir. Darah haid itu meskipun sedikit tidak kena toleransi. Berbeda dengan darah yang waktu kita pelajari kemarin tuh, bahwa darah yang sedikit selain darah haid ya, itu dapat ditoleransi. Contohnya darah luka, atau kita kena anak panah, atau darah hewan yang kita lagi panitia kurban, itu dimaafkan, ma'fu anhu hukumnya. Kecuali darah haid, dia tidak dimaafkan, tidak ditoleransi meskipun sedikit. Jadi harus benar-benar hilang. Cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya secara hukum tadi, secara hukum dengan cara tadi gitu. Fatajibu izalatuhu minasaubi wal badani wa ghairihima mimma yajibu tathiruhu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ghuslihi kama hiya sunnatuhu fi izalatin najasat. Ya. Jadi sunnah Nabi dalam perkara darah haid itu adalah dengan mencucinya pakai air. Dan afdolnya itu sambil dipijit-pijit, dibersihkan gitu. Yang kedua, sesungguhnya menghilangkan najis dari pakaian dan badan adalah syarat dari sahnya sholat. Fala tasihu biduni, maka sholat tidak sah jika pakaian dan tempat itu serta badan tidak suci. Yang keempat, jawazus sholat. Yang ketiga, yang ketiga, wujubu hattiyabisihi liyazula jurmuhu. Wajib hukumnya mengerik darah haid yang kering. Wajib hukumnya mengerik darah haid yang kering. Suma dalkuhu bilma, kemudian memijitnya dengan air. Dalkuhu bilma. Suma ghusluhu, kemudian mencucinya. Ba'da dzalik litazula baqiyatun najasatihi. Jadi ada tiga urutan atau tiga tata cara, 3 SOP membersihkan darah haid berdasarkan hadis 327 ini. 1, mengerik, kemudian memijit-mijit dengan air, lalu mencuci. Itu cara membersihkan darah haid berdasarkan hadis itu ya. Fayura'i fihi hadza tartib, hendaklah seorang muslim memperhatikan urutan tersebut. Alladhi huwal amsal, karena itu adalah cara yang paling ideal dan sempurna dalam membersihkan darah haid yang kering. Najasatul yabisah li'annahu law akasa lantasharat an-najasah fa asabat ma lam tusibhu min qablu. Kenapa cara itu ditempuh? 1, menghindari darah itu tersebar ke tempat lain. Fokuskan ke titik yang kena darahnya aja. Kalau dibiarkan takutnya itu darah kemana-mana, ya, menyebar kemana-mana. Tapi sekali lagi catatan, ini hadis tentunya disampaikan di zaman yang belum ada pembalut. Ya, kalau sekarang rasa-rasanya sudah tidak begitu ya. Fa asobat malam tusibu min qabl. Yang keempat, jawazus salat fi saubil ladzi hadat bihil mar'ah. Diperbolehkan salat dengan menggunakan pakaian yang ada darah haidnya tadi. Fa innahu ba'da, tetapi setelah dikerik, ba'da hatihi. Summa itbai bilma, kemudian dibersihkan pakai air. Sor saubu tahiran. Baru itu adalah suci. Maksud saya di sini darah yang kena haid tidak usah dibuang. Darah yang kena haid. Baju yang kena haid itu tidak usah dibuang atau tidak usah digunting ya. Jadi cukup dikerik lalu dikasih air, udah beres bersih gitu ya. Amma badanul mar'ah al-haid wa irquha wa nahuhu tafatahir. Adapun badan wanita meskipun dia haid maka statusnya suci. Wanita yang haid itu statusnya adalah suci. Keringatnya juga suci. Yang najis itu ya haidnya aja. Tapi badan wanita secara keseluruhan itu suci dan keringatnya pun suci. Fa inna lam tu'mar bi ghusli thawbi haidiha illa ma asabahu.
dan dia cukup membersihkan darah yang terkena yang mengenai pakaiannya saja. Wa ma adahu bakin ala asli toharoh, dan apa yang tidak terkena darah haid hukumnya suci. Ibu kudungna panjang 2 meter kali 2 meter, terkena haid 1 tetes, yang suci, yang najis itu yang itu aja, yang bagian yang kena tetesnya aja, yang lainnya itu suci. Badan ibu juga sama, yang tempat keluar haidnya saja yang najis, tapi yang lainnya tidak najis. Yang mana? Pakaian. Tadi setelah digini-gini pakai air, kemudian boleh dipakai untuk sholat. Kenapa disebutkan badan wanita itu suci ketika haid? Karena kata Rasulullah SAW memberikan informasi kepada para suami, kalian kalau mau bersenang-senang dengan istri kalian yang haid, lakukan saja, tapi tutup bagian itunya. Kata Nabi, illal izaro, kecuali yang di bawah sarung aja, yang di balik sarung aja. Jadi hal apapun diperbolehkan, ya. Jadi melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang haid itu dibolehkan, kecuali itu aja. Kecuali itu saja, kecuali tempat keluarnya haid itu, ya. Makanya Nabi biasa gogoleran di atas pahanya Aisyah ketika Aisyah sedang haid. Jadi Aisyah duduk, Nabi Muhammad SAW biasa tiduran di atas pahanya Aisyah, padahal Aisyah sedang haid. Kata Nabi, ilal izar, tutup saja bagian itunya, tapi kalian bisa bersenang-senang dengan istri kalian. Maksudnya apa? Ibu-ibu jangan nolak kalau suami ingin bersenang-senang walaupun ibu haid. Hanya saja bagian itunya digembok, jangan ngakses ke daerah situ, digembok. Tapi selebihnya dipersilahkan. Kata Nabi, lakukan sesukamu ilal izar, kecuali yang dibalik sarung. Yang dimaksud adalah tempat keluarnya darah haid. Jadi jangan alergi, jangan takut akhirnya tidak memberi sama sekali kesenangan pada suami. Akhirnya suaminya aral, marah-marah, ngebalangkan piring, lalu tidak mau ngajak jajan dan segala macam, tidak mau jalan-jalan gara-gara tidak. Nah, tapi maksudnya itu dipersilahkan aja, mangga wilujeng sumping, tapi ulah kalabat. Itu. Nah, paham Bu ya? Nomor 5, summa tusolli fihi dalil ala anna najasa al-yabisa la tazul wa yathur mahalluha illa bihadil. Kata pensyarah kitab ini, orang boleh sholat kalau sudah melakukan prosedur tadi, dan darah haid tidak akan bersih, tidak akan suci kecuali dengan cara yang disebutkan dalam hadis tadi, dikerik, kemudian dipijit-pijit, lalu kemudian dikasih air. Itulah cara mensucikan darah haid. Nomor 5, orang boleh sholat menggunakan pakaian yang kena haid apabila dia telah mengikuti tartib as-salas tadi, ngikutin urutan yang 3 tadi, tartibus salasah tadi, mengerik, memijit, mencuci. Itu cara membersihkan darah haid. Makanya saya menyarankan kalaupun itu dicuci pakai mesin cuci, kalau memang benar-benar ada darah haidnya, sebaiknya itu sertakan tangan untuk mencucinya, ya, sertakan tangan untuk mencucinya. Jadi kalau memang benar-benar kena darah haid, sebelum dimasukkan ke mesin cuci, gosok dulu pakai tangan, kucek dulu pakai tangan, baru masukkan ke mesin cuci. Khawatirnya apa tadi? Intas syarat najasa, khawatir najis itu menyebar ke pakaian lain. Khawatir najis itu menyebar ke pakaian lain kalau langsung digebruskan ke mesin cuci. Jadi lokalisir dulu mana yang kena najisnya, bersihkan, baru kemudian ditaruh di mesin cuci. Jangan langsung pakai sholat, Bu. Jangan langsung pakai sholat. Nanti salatnya nggak sah. Tadi kan syarat sah sholat adalah bersihnya badan dan pakaian. Wa annaha in lam taf'al dzalika fa saubuha lam yathur. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, maka pakaiannya belum suci. Wa salatuha lam tasih, dan salatnya tidak sah. Amadam wa matawalada anhu min qayhin wa sadidil kharij min baqiyatil badan fa jumhurul ulama wa huqiya ijman annahu najis. Lakin yu'fa an yasirihi wa bihadza khalib damul haid. Nah, jadi
Selain darah haid kan banyak yang keluar dari tubuh itu kan. Ada mungkin keringat, ada mungkin mohon maaf nanah, ada mungkin luka, darah dan segala macam, atau mungkin muntah, atau mungkin segala macam. Nah, yang begitu-begituanmu, ya, yang begitu-begituan mah, ya, itu kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak najis. Tetapi haid sedikit banyaknya tidak dimaafkan, harus bersih. Tidak ada toleransi untuk darah haid, sedikit banyak mesti bersih. Kalau yang lain-lain itu kalau sedikit dimaafkan. Ijma ulama, artinya apa? Ijma ulama itu kesepakatan pendapat seluruh mazhab. Ya, sekali lagi, najis lain dimaafkan sedikitnya, najis haid tidak dimaafkan sedikitnya. Paham ya? Ini faedahnya banyak sekali ya. Wa fihi dalil ala anna taharah minan najasah fi saub wal badan wal buqah syartun min suslah. Tadi sucinya pakaian, tempat dan juga badan dari najis yang disebutkan tadi itu syarat sah salat. Fala tasihu ma wujudiha awal qudrah ala izalatiha. Kalau ada kemampuan membersihkannya lalu tidak membersihkan, maka salatnya batal, tidak sah. Tapi kalau tidak ada kemampuan atau darurat tidak bisa membersihkannya, lain masalah. Darurat tidak ada alat membersihkannya, air tidak ada sama sekali, kemudian tidak bisa dibersihkan sama sekali, baik badannya, pakaian atau tempatnya, maka hukum darurat membolehkan hukum yang haram. Darurat nih, misalkan nggak ada pakaian sama sekali, sudah masuk waktu sholat jamak, sudah habis jatahnya, pakaian satu-satunya hanya itu saja, nggak bawa sarung, nggak bawa salinan, tidak ada sama sekali yang bisa dipakai untuk tutup aurat, maka secara hukum darurat dia boleh sholat meskipun bajunya najis. Ya rahmukallah. Meskipun bajunya najis. Ibu bepergian ke satu tempat atau bepergian ke satu hutan, tidak bawa salin apa-apa, itu-itunya satu-satunya dan kena najis, waktu sholat sudah masuk, waktu jamaah juga sudah kelewat, nggak ada lagi kesempatan, maka sholat dengan menggunakan baju terpaksa najis seperti itu dihukumi sah dan boleh. Tapi rasa-rasanya zaman sekarang juga nggak akan terjadi, Bu. Rata-rata ibu pergi jangankan ke hutan atau ke gurun, ke mana itu Garut saja ibu bawa setelan kan, bawa apa tradisi orang sekarang bawa mukena. Jadi ini kan konteks hukum dahulu ya, hukum klasik. Hukum sekarang kita sesuaikan aja. Jadi hal seperti ini dipahami secara alamiah ya. Orang sekarang rata-rata pergi kemanapun bawa sejadah, bawa salinan. Ke Garut aja ke Cipanas pasti bawa salinan 2 ibu-ibu itu. Pasti 2. Ngojay sekali ganti, ngojay sekali diganti di belum yang setelan. Can meuli deui di mallna langsung bawa. Ah, banyak sekali ya. Orang dulu nggak ada, Bu. Pakaian itu harus impor dari Cina dulu itu. Mekah tidak punya peradaban bikin pakaian. Pakaian datang dari Damaskus. Damaskus datang dari peradaban Cina. Dinasti apa itu yang nggak tahu ya. Nah, jadi pakaian itu langka. Sangat langka. Maka wajar kalau Nabi itu saubu naumihi saubu salatihi. Nabi itu pakaian tidurnya ya pakaian salatnya. Gitu. Wa saubu khurujihi indannas, dan pakaian yang di mana dia keluar menemui manusia. Jadi Nabi itu pakaian tidur, pakaian sholat, pakaian nganjang, pakaian berhadapan dengan orang-orang, pakaian kondangan ya itu. Pakaiannya itu gitu. Itu berarti Nabi berseka, pakaiannya bersih terus. Satu, yang kedua, bahwa pakaian di zaman itu memang terbatas. Zaman ayeuna murang kali SD, TK, genep tahun pakaiannya geus salomari. Can indungna 2 lomari. Can bapana setengah lomari. Datara meser acuk bapana mah. Ya tara meser acuk. Tapi ibu-ibuna waduh. Kathir jiddan, banyak sekali. Nah, ini ilmu baru nih. Al hadis dalilun ala annal wajib huwa izalatun najasah. Yang wajib itu adalah menghilangkan najis. Tidak disyaratkan jumlah berapa kali pun. Artinya kalau dengan sekali membersihkan itu bersih, ya udah cukup. Ibu punya anak ngompol. Kalau dengan sekali cuci itu bersih,
hilang baunya, hilang juga warnanya, hilang juga rasanya, udah suci. Tidak mesti 3 kali. Jadi nyuci pakaian itu cukup sekali, Bu. Gebrusin karena ember, keran buka, pinuh kan begitu, udah sekali suci udah itu. Kalau memang itu bersih kelihatan gitu, warnanya, kemudian baunya juga hilang. Tapi kalau dianggap ini sekali kayaknya nggak bersih ini, ya 2 kali. 2 kali. Kayaknya belum bersih juga 3 kali. Nu sakali ku sabun, anu kadua bilas, nu katilu pewangi, pelembut. Di kita kan gitu tradisinya. Nah, tradisi kita itu sudah sangat afdol sekali. Anu kahiji di deterjenan, anu kadua dibilas, anu katilu dibersih, itu sudah afdol sekali. Yang secara fikih mah sekali juga cukup. Sekali juga. Artinya kalau ibu di rumah misalkan airnya lagi kosong, sumurnya lagi rusak, PDAM lagi nggak ada, cucian banyak, udah aja sekali-sekali, Bu. Nggak apa-apa, itu sah. Kali-kali sah. Piak. Nah, piak. Karena airnya cuma seember, air cucian banyak gitu. Tapi itu juga zaman sekarang tidak terjadi. Laundry pabalata. Anu 1.500 aya, dilipat di satrika aya, anu dilicin di aya, segala macam aya. Anu beres 3 jam, 5 jam sampai 2 pe aya. Nu 3 pe oge aya. Sakirona 7.000. Ayo bisa kalau nanti kan eta. Anu cakat eta blue gas apa itu blue water ya. Itu cukup. Padahal secara fikih 1 kali cukup kalau memang kita melihatnya ini udah bersih nih. Sekali cukup. Jadi kata kesimpulan hadis ini, menghilangkan najis itu cukup sekedar menghilangkan saja. Jadi kalau 1 kali dirasa cukup sekali. Tidak ada syarat bilangan harus 2 kali, 3 kali segala macam. Tapi abdolnya 3 kali. Kenapa? Kata Rasul itu suka tasalus. Karena Rasul SAW yuhibbu tasalluta wa tayammuna. Rasul itu suka dengan 2 hal. Tasalus, membiasakan segala hal itu 3 kali. Wa tayammun, membiasakan segala itu dari kanan dulu. Itu sunnah umum. Kaidah sunnah yang umum itu. Rasul menyukai apa-apa tuh tasalus, salasah 3 kali. Dan tayamun, yamin, yang kanan dan kanan. Jadi awali kanan dulu baru kiri. Yang terakhir keberapa itu? Sekian ya. Istadala bihi ba'dul ulama minhum ashabuna ala annahu la budda min ghusli fi ghusli najasat minal ma. Ini pendapat yang beliau rojihkan ya, bahwa najis itu hanya bisa dihilangkan dengan air. Fala yakfi ghairu, tidak cukup yang lainnya. Jadi najis itu hanya hilang dengan air. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Tapi kalau menghilangkan hadas itu ada ketentuan, selain air juga boleh. Kalau di badan nih misalkan nih, kita buang air, kemudian tidak ada air untuk bersuci. Ada keringanan dari Nabi. Apa itu? Gunakan batu 3. Jadi kita misalkan kencing di hutan atau BAB di hutan ya, atau di perjalanan tiba-tiba air tuh dibuka itu bak tuh kosong. Apa solusi keduanya? Cari batu, Bu. Batunya nggak ada, cari kayu. Pakai kayu. Kayunya ada tapi cucukan. Cucukan dong, Bu. Bisi dadas begitu. Kayu nggak ada, pakai daun. Dulu kita pramuka biasa kalau BAK itu pakai daun biasa. Waktu kita pramuka dulu ya, pakai kayu. Kalau daun nggak ada, pakai tisu. Pakai tisu. Zaman dulu tisunya ada tapi tisu daun. Jadi kalau kita darurat perjalanan harus kencing di jalan, jangan ketabrak jalan kita maksudnya. Kencing di sisi jalan maksudnya. Di kebun, kalau di jalan ketabrak, Bu. Nggak boleh kencing di jalan, nggak boleh sholat di jalan. Mesti ketabrak ya. Mesti ketabrak, Bu.
Jadi kalau kita misalkan di suatu kondisi di mana air nggak ada, maka cari batu 3. Nanti hadisnya banyak, hampir mutawatir hadis batu itu. Hadis yang boleh bersuci tanpa air itu dengan batu, itu hadisnya banyak sekali. Artinya kuat. Nah, dikiaskan batu itu kayu, daun, dan terakhir mindil waroki, yaitu tisu. Nah, zaman sekarang bukan zaman batu, bukan zaman kayu, bukan zaman apalagi itu dadaunan. Ya. Banyak orang masa kita buang hajat tiba-tiba ngarorot tangkal cau batur kan, atau ngarorot tangkal pare batur, ya jangan. Jadi pakai batu. Wis Ibu, kan ada orang misalkan BAB-nya di kebon ya, di antara pematang sawah itu, di galengan sawah gitu, nggak bawa tisu, air juga nggak ada, langsung ya pare batu rorot gitu. Tapi itu namanya mencuri pare ya, mencuri pare, jangan. Jadi dihindari. Nah, alhamdulillahnya zaman sekarang ada teknologi namanya tisu, itu produk teknologi, boleh digunakan untuk bersuci ya. Dan tafsir ayat Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah menyukai orang yang bertaubat dan bersuci serius. Dalam tafsirnya, apa yang maksud dengan bersuci serius? Bersuci serius itu mengawali bebersih pakai tisu atau dulu batu dan lalu dengan air. Jadi toharohnya double. Allah sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang toharohnya itu double. Double itu apa maksudnya? Dalam tafsirnya double itu batu dulu plus air. Zaman dulu. Zaman sekarang berarti tisu plus air. Kalau ibu mau toharohnya, enggak tisu. Sabun mah hanya tambahan atau sekunder, pelengkap. Tidak pakai sabun juga tidak apa-apa. Yang utama itu tisu. Jadi Allah menyukai orang yang toharohnya 2 benda. Satu benda selain air, yaitu tisu. Yang keduanya adalah air. Jadi batu itu dipakai, Bu. Kalau mempraktekkan fikih, ya coba-coba kumpulin batu di rumah. Jadi kapan-kapan gak ada air, pakai batu. Batu. Bahaya. Kalau saya nggak jadi santri, Ustaz hukumnya apa kalau buang hajat nggak ada air, lalu dilodet-lodetkan ke dinding tembok batur? Itu santri ya, dasar santri namanya. Nanyana cukup mencolok. Baik, itu cara bersuci. Lanjut, hadis 28. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sudah cara tadi ya, enggak hilang juga itu bekasnya. Jadi karena sudah nempel banget di kain, si darah haid itu sudah digosok, sudah dipijit, sudah dikasih air, enggak hilang juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfi kilma, cukup. Wala yaduru ka atharuhu, enggak mengapa. Bekasnya itu tidak menjadi masalah. Selama sudah dicuci dengan air, maka bekasnya tidak lagi masalah. Gitu. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Meskipun hadis ini Tirmidzi dhaif, tetapi boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah. Jadi meskipun ini oleh Imam Tirmizi didhaifkan, tetapi oleh Imam Syekh Nasiruddin Albani qala adzal hadis sahihun rawahu Abu Daud wal Baihaqi wa Ahmad bi isnadin sahih. Jadi ada jalur lain periwayatan hadis ini dengan sanad yang sahih. Jadi dhaif kata Tirmizi, tapi oleh ulama lain seperti Imam Baihaqi dan juga Imam Nasiruddin Albani yang generasi sekarang menyatakan hadis ini adalah sahih. Jadi Ibu-ibu sekalian, kadang penderajatan sahih dhaifun itu ulama beda-beda. Apa yang Bukhari sahihkan kadang didhaifkan oleh yang lain. Dan apa yang oleh Bukhari dhaif, yang lain itu sahih. Jadi inilah pentingnya kita mencari ilmu dengan banyak disiplin gitu. Sahihnya kata Baihaqi dan Albani dan Ahmad.
tapi Tirmizi mengatakan lemah. Ya. Tirmizi melemahkan, tapi Baihaqi, Ahmad dan Imam Albani mensahihkan. Nah, jawabannya akan sulit kalau ada yang bertanya, misalkan kalau ada pensohihan yang berbeda, mana yang kita ambil sebagai rujukan. Nah, ini perlu mendalami ilmu hadis. Ya. Perlu mendalami ilmu hadis. Saya pun bukan ahli hadis dan bukan pakarnya di bidang ilmu hadis. Saya bidangnya fikih dulu. Jadi kalau hadis harus bertanya ke ahli hadis. Kalau ada hadis sebagian mensahihkan, sebagian mendoifkan, bagaimana itu hukumnya? Gitu kan? Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Baik, langsung aja faidah dari hadis di atas. Ya. Kita tidak membahas terlalu dalam buat doif hadisnya, Bu ya. Doifnya kata Tirmizi, sahihnya kata Imam Ahmad. Dah itu aja. Yang pertama, wujubu ghusli damil haid min saubil mar'ah wa badaniha. Kewajiban mencuci darah haid dari badan perempuan, dari pakaian perempuan, ya, dan badannya. Kewajiban membersihkan darah haid jika mengenai badan wanita dan pakaiannya. Jadi hukumnya wajib, Bu. Tidak boleh ada darah haid yang tidak dibersihkan. Tidak boleh ada darah haid yang tidak dibersihkan dari pakaian. Kalau pembalut bukan pakaian kan, makanya kan dibuang. Kalau pembalut bukan pakaian. Di sini definisinya pakaian. Jika darah haid mengenai badan dan pakaian perempuan wajib dibersihkan. Ya, berarti selain pakaian dan badan tidak wajib. Ya, seperti pembalut atau mungkin dari zaman dulu itu adalah kain yang untuk menahan, itu tidak wajib dibersihkan, dibuang aja. Yang kedua, kewajiban tersebut yakunu bil ma. Kewajiban tersebut haruslah dengan air. Yang ketiga, jika pakaian atau yang lainnya telah dibersihkan dengan air, namun masih ada bekasnya, la yaduru fi kamali tatahur. Hal tersebut tidak masalah, tidak merusak kesuciannya. Jadi kalau sudah disuci dengan air, bekasnya masih ada, itu tidak masalah. Tidak memadoroti hukumnya. Gitu. Wala yaduru fi sihhati sholat, dan tidak merusak kesahan sholat. Artinya tidak membatalkan sahnya sholat. Jadi darah haid itu kena pakaian, asal sudah disuci dengan air, darahnya masih ada, tidak masalah. Tidak merusak kesahan atau tidak membatalkan sahnya sholat. Poin keempat, samahatus syariah, keluasan syariat dalam segala halnya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Fal muslim yattaqillaha qadra istita'atihi. Hendaklah setiap muslim bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan saja. Jangan jangan berlebih-lebihan. Jangan terlalu was-was. Jangan terlalu ragu. Udah bertakwalah semampu kita. Ada orang, Bu, mohon maaf, ketika wudu itu sampai bolak-balik, orang udah ruku dia masih wudu aja. Wah, terus was-was, merasa tidak sah. Ada orang yang bolak-balik ke kamar mandi terus, merasa kentut terus. Itu was-was minasyaiton. Al-waswasatu minasyaiton, kata Nabi, was-was itu sumbernya setan. Was-was itu asal usulnya sumbernya itu dari setan. Bahkan kata beliau, kalau kalian telah wudu kemudian sholat, lalu seolah-olah terasa dari lubang angin itu keluar kentut, seolah-olah terasa, kata Nabi, jangan keluar sholat sampai kamu dengar suaranya atau mencium baunya. Ya. Hatta tasma sautan au tasummu raihatan. Patokannya dua, kamu dengar suaranya atau kamu cium baunya. Kalau tidak ada dua ini, udah yakinkan bahwa kamu tidak kentut. Itu kata Nabi SAW. Kenapa? Karena setan itu punya kerjaan sampingan. Apa itu? Niupin lubang angin. Fa inna syaiton yanpuhu fi wukai rih. Karena setan itu dia biasa meniupkan
meniupkan angin ke tempat lubangnya angin itu keluar, sehingga orang jadi ragu, sholat mundur lagi, wudu mundur lagi. Karena setan itu meniupkan angin ke tempat keluarnya, maka kata Nabi, jangan ikuti itu godaan setan. Yakinkan saja, saya tidak mendengar suaranya kok, saya tidak mencium baunya kok. Tapi kalau jelas-jelas baunya peledak kok endog asin, ya itu keluar. Atau baunya nggak ada, tapi suaranya begitu jelas, beletak misalkan. Nah itu keluar, wayahna itu tidak sah salatnya. Tapi kalau hanya was-was, suara nggak ada, bau nggak ada, udah teruskan salatnya. Sugesti, keraguan. Bahasa hadisnya itu was-was. Dan kata Nabi, was-was itu dari setan sumbernya. Ada yang was-wasnya itu gerakan sholat, takbirnya tuh balik lagi. Allah. Allah. Imam udah ruku masih takbir dia. Itu dari setan juga. Harus yakin, Allahu Akbar. Saya ragu niatnya Ustaz. Nah, kenapa dalam mazhab Syafi'i niat itu dilafazkan? Karena banyak orang yang terjebak kepada was-was, maka dibacakan. Orang yang tidak kena was-was nggak usah nawa itu. Orang yang tidak was-was sudah ajeg nih, saya datang tuh untuk Isya, saya wudu teh untuk maghrib, kan udah niat. Udah nggak usah usoli nawa itu, nggak usah. Karena sudah mantap niatnya. Tapi kalau yang model tadi nih masih nah itu mah perlu tuh usoli atau nawa itu karena memantapkan niat. Imam Nawawi yang mencetuskan talafuz lafaz niat itu ada komentarnya. Ini bagi orang yang tidak kuat niatnya atau bimbang dengan niatnya, ragu dengan niatnya, dibantu dengan lafaz. Itu artinya seolah-olah beliau kalau sudah mantap dan kuat mah nggak usah talafuz lagi gitu. Tah anu miwarang urang maca usoli ge kitu komentarna ieu mah kangge anu teu mantep niatna. Aya tos mantep mah atos we. Da wudu ge kan tos niat bade asar panginten. Dari mulai dengar azan ini azan subuh kecuali linglung ya. Kecuali linglung misalkan iterasa ante magrib keneh padahal asar Allahu Akbar. Niatna asar nah eta mah salah niat. Memang orangnya lagi pusing atau linglung. Jadi beda cerita gitu ya. Jadi itu ibu-ibu kalau kita sudah niat mantap jangan ada keraguan, harus meyakinkan. Al yakinu la yazulu bisyakin dalam usul fikih. Kalau sudah yakin tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Ibu yakin hari ini udah sholat ya udah. Ibu yakin tadi sholat asar udah wudu kan asar tadi kan? Kemudian sekarang ragu, saya teh batal ente batal. Karena yakinnya kita sudah wudu. Tapi kalau yakinnya belum wudu, lalu ragu sudah wudu, berarti belum wudu. Paham ya? Jadi kalau kita sudah yakin, sudah wudu, lalu ragu batal, berarti tidak batal. Tapi kalau kita yakinnya tadi belum wudu, lalu ragunya wudu, berarti itu belum wudu. Kaidahnya al-yakinu la yazulu bisyakin. Tadi kalau ragu batal, Ragu batal berarti suci. tapi kalau mau wudu lagi boleh. Itu namanya tambahan kebaikan. Ziyadatul ihsan, tak ihsan ini. Ziyadatul ihsan, tambahan kebaikan. Jatuhnya apa? Jatuhnya adalah sedekah pahala buat diri kita. Ya. Contoh, wudu mengusap ini kepala ini ya. Nih. Tidak ada hadis yang memerintahkan 3 kali. Hadis yang sahih itu 1 kali. Dan mengusapnya 1 kali dari awal sampai akhir dan membaliknya. Bagaimana kalau 3 kali? Nah, kalau 3 kali berarti tadi ziyadatul ihsan masuk ke umuman hadis Nabi menyukai dalam segala halnya itu tasalus dan tayamun. Nabi menyukai setiap bilangan itu 3 dan setiap tindakan itu berawal dari kanan, kan begitu. Jadi masuk ke keumuman hadis, bukan perintah khusus gitu. Tapi kalau kita mencukupi, saya mah kumaha diperintahkeun we, berarti cukup sekali aja. Dari awal sampai akhir, tidak 3 kali. Sama pahalanya mah. Jadi engke teh anu sakali jeung 3 kali kapanggih di surga. Cek nu sakali teh, mana wudu sabaraha kali ngusap mastaka? Saya mah 3 kali, saya mah sakali. Aduh, sakali gak sih surga geuning. Apal gitu mah dulu sekali aja saya gitu. Taraweh 2 tilu 2 tilu 11. Dua-duanya masuk surga. Kata yang 11 tuh, ngapain kamu dulu taraweh 2 tilu? Saya 11 masuk surga.
Kata yang 23, oh nyanya, kalau dulu saya tahu 11 masuk surga, saya 11 aja. Cacapainan 2 tilu. Cacapainan 2 tilu. Itu dialog orang yang tarawehnya 2 tilu jeung 11 di surga. Apakah terjadi? Wallah alam, ini mah heureuy. Heureuy santri begitu. Jadi cek santri teh taraweh mah 11 we dan 2 tilu ge 11 dua-duana asup surga. Kayak di surga anu 2 tilu anjak haleuh, aduh capek-capek saya 2 tilu. Iya Bu, capek-capek 2 tilu 11 we asup surga, kenapa 2 tilu? Gitu. Gimana? Ada yang mudah ngapain susah? Gitu. Iya, sama-sama masuk surga, ya cukup aja 11 ngapain 2 tilu gitu. Nah itu seperti itu. Ada lagi yang lebih 2 3 Bu, bahkan ada yang 3 genep, ada yang 4 8, ada yang 5 genep. Ya, ada yang 5 genep Bu tarawih itu. Tah, 5 genep kayak lamun pendak jeung 11 sama teh ngobrol gitu. Sabaraha tarawih, Bro? Bro, sabaraha tarawih? 5 genep Kang saya mah. 5 genep. Saya ge 11 asup ka dieu. Ka surga. Nah, dia aja, oh nyanya tahu gitu mah saya dulu 11 aja. Ya. Dan memang hadisnya 11 kan? Dalam hadis Aisyah itu adalah tahajud Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan cukup 11. Itu hadis Nabi, adalah Nabi tahajudnya di Ramadan dan di luar Ramadan itu cukup 11. Kayaknya 2 tilu Bu, alhamdulillah. Teraskan 2 tilu mangga. Tapi kayak orang pendak. Oh, di lembur mah 2 tilu sadaya, di kota 11 sadaya. 11 ge formatnya menyerang, opat-opat tilu. Di tempat lain 2 2 2 2 tilu. Boleh. Boleh, witir 1 boleh. Kalau mepet. Sama-sama. Kata Nabi SAW, tamah mau ngobrol mah. Di surga mau ngobrol. Soalnya hadisnya ada bunyinya itu. Ngobrol pesantren. Kata Nabi begini, man arada an yutira bisab'an falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 7 rakaat, lakukanlah. Wa man arada bi khamsin falyaf'al. Wa man arada bi salasatin falyaf'al. Terakhir apa? Wa man arada bi wahidatin falyaf'al. Itu mah teks hadisnya jelas. Jadi witir itu 7 boleh, 1 boleh. Maka dalam mazhab Syafi'i dikembangkan itu hadis itu. Apa bunyinya kata Syafi'i? Witir itu maksimal 11, minimal 1. Witir itu maksimal 11, minimal 1. Tahajudnya 2. Witir 11, tahajudnya 8. 8 tetap. Tapi yang paling sahih Witir yang paling umum tuh 3. Tapi Nabi menyebutkan 1 juga boleh. Kapan waktu witir yang paling afdal? Setelah tahajud dan ditidur lagi. Kan begitu ya? Begini Bu. Mumpung ngejawab nih ya, Jadi witir itu ada 4 waktu. Witir itu ada 4 waktu, saya urutkan yang paling afdal. Yang paling afdal nomor 1, witir itu antara 2 tidur. Antara 2 tidur. Ini witirnya Nabi Muhammad dan Nabi Daud alaihissalam. Witir Daud ini namanya ini, paling afdal. Witir paling afdal ini disebut witir Daud. Dan paling diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ibu tidur sore, bangun jam 3, ya udah isya jam 9 terserah lah. Ya sore Bu, kalau tahu jam 12 kan. Setelah isya itu kan mungkin makan dulu, ngobrol dulu, nonton TV kan tidur. Bangun jam setengah 4 atau jam 3. Tahajud 8 rakaat. Witir 3 rakaat. Tidur lagi. Kata siapa? Justru itu tidur yang paling afdal itu. Tidur menjelang subuh itu tidur sunnah itu. Nabi tidak pernah tahajud langsung ke subuh. Setiap tahajud pasti diseling dengan tidur sebentar. 1/2 jam. Nah, bablas mah karena nggak niat subuhnya. Kalau niat subuh, saya akan subuh di masjid, saya akan subuh tepat waktu, pasti bangun.
Tidurnya pun bukan tidur sebagaimana tidur malam, tidurnya itu tidur ke kanan, tangan digini supaya tidak nyenyak banget. Gogoleran sambil perem begitu supaya tidak puas banget, itu caranya seperti itu. Itu yang paling afdol. Ya. Ngalenyap. Tapi ngalenyapnya ulah 2 jam. Sangat dianjurkan. Cara witir. Cara witir yang paling afdol itu antara 2 tidur. Al witru baina naumaini. Antara 2 tidur. Tidur pertama kan, lalu bangun tahajud, kemudian witir, tidur lagi. Ya. Tidur, bangun, tahajud, witir, tidur lagi, barang sejenak. Ngalenyap sebelum subuh, setengah jam lah. Jangan seperti tidur yang resmi, pakai baju tidur, pakai selimut, mah resmi teuing bakal bablas pasti. Tapi kalau tidurnya pakai mukena atau kalau bapak-bapak itu gogoleran di masjid atau gogoleran di pas sujudan, itu biasanya tidurnya sebentar. Wudu lagi boleh, afdol. Tidak wudu lagi juga tidak apa-apa kalau tidak terlalu nyenyak. Asal yakin. Karena tidur yang membatalkan itu tidur nyenyak. Kalau tidur ngalenyap itu tidak batal. Ya tidurnya lebih dari 10 menit lah. Gitu. Nah itu waktu pertama ya, yang afdol tadi. Waktu kedua yang afdol, waktu nomor 2, yang afdolnya nomor 2 itu witir sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi malam tidur ya, bangun jam 3:30, tahajud, langsung witir, langsung subuh. Itu afdol tapi nomor 2. Afdol tapi nomor 2. Kenapa? Ada hadisnya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang tahajud lalu merasakan subuh sudah dekat, tutup langsung pakai witir. Itu. Berarti kan ada anjurannya. Tapi anjuran ini di bawah anjuran nomor pertama. Karena yang Nabi lakukan itu witir Daud, witir kayak tadi tuh, witir di selang tidur itu. Jadi walaupun Nabi mengatakan kalau kalian takut keburu subuh maka witirlah, itu kan anjuran. Tapi yang beliau lakukan yang nomor 1, yang witirnya itu antara 2 tidur. Nganjurkan ka umatna mah pek wae witir sebelum subuh. Tapi kaulama witirnya diselang dengan tidur. Yang ketiga, urutan waktu yang ketiga yang afdol itu adalah witir sebelum tidur. Sebelum tidur, bukan setelah Isya, sebelum tidur. Ya setelah Isya, tapi kan jauh. Jadi udah Isya tuh ngopi dulu, makan dulu ya, nonton TV dulu, bercengkrama dulu atau mungkin ngerjakan tugas dulu, lalu mau tidur, wudu, witir. Itu dalam hadis namanya wa naumin ala witrin. Enggak, justru Nabi nyuruh Abu Hurairah begitu. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, jangan pernah kau tinggalkan witir sampai kamu mati. Jadi wasiat Rasul ke Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasul kekasihku berwasiat kepadaku agar tidak tidur sebelum witir. Nah ini dalil witir sebelum tidur. Anu kaopat, waktu nu kaopat, ieu waktu afdol tapi pang panderina, artinya khusus nu kardul ieu mah lah. Khusus nu kardul, spesial jeung nu kardul ieu mah. Witirna sudah salat Isya. Itu. Iya mah namanya witir pakedulan ieu mah. Namanya dalam istilah ulama itu namanya witrul kusala, witirna orang-orang malas. Setelah salat Isya, lalu ba'diyah 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah itu. Saya juga kadang-kadang ini. Saya sendiri kadang-kadang ini kalau siangnya sudah capek, datang ke rumah itu maghrib sudah capek, kadang-kadang udahlah malam takut nggak bangun, setelah Isya ba'diyah tutup 1 witir. Itu waktu witir yang terakhir. Afdol tapi nomor terakhir. Dan disebut oleh ulama sebagai witirnya orang-orang malas.
Gitu. Jadi bahasa Sundana witir pakedulan gitu. Daripada nggak witir. Gitu. Daripada nggak witir. Kalau itu tahajud itu sebenarnya baiknya jam berapa? Baiknya itu sepertiga malam terakhir. Jam 3-an. Jam 3-an. Kalau jam 2 gimana? Jam 2 boleh. Dalam sebuah hadis Abdulul salat salatu Daud wa abdulul siam siami Daud. Puasa paling abdul itu puasa Daud. Serang sehari ya. Yang kedua, dan sholat sunnah paling abdul juga sholat sunnah Daud. Artinya apa? Setengah malam tidur, setengah malam siapa? Setengah malam tidur, setengah malam tahajud. Artinya apa? Waktu tahajud paling abdul itu dari tengah malam kedua sampai akhir. Mau jam 2-nya, mau jam 1-nya, mau jam 3-nya silahkan. Tapi kalau sepertiga terakhir itu ada keutamaan, doa itu diijabah banget di situ. Sebagaimana hadis Nabi, Tuhan kita itu setiap malam turun di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusail akhir minal lail. Allah selalu turun di sepertiga malam terakhir. Nggak usah dibayangin turunnya bagaimana. Nggak usah dibayangin mau apa. Untuk tiga tujuan. Yang pertama, hal min sa'ilin u'ti. Apakah ada yang meminta, memohon, aku akan beri. Itu jadi Allah turun sepertiga malam untuk menyapa orang tahajud. Yang pertama, barangkali ada yang meminta, aku akan beri. Wahal min mustaghfirin aghfir. Dan yang minta ampun, aku ampuni. Wahal min musta'idin atau musta'in u'innu. Dan yang minta pertolongan, aku akan tolong dia. Jadi Allah turun ke dunia di sepertiga malam terakhir itu untuk menawarkan 3 bantuan kepada manusia. 3 pertolongan. Yang mau taubat aku maafkan. Yang mau permohonan, permintaan aku berikan. Yang mau ampunan aku ampuni. Nah, dari hadis ini berarti bahwa afdolnya berdoa itu sepertiga malam terakhir. Maka kalau bisa tahajud kita itu bangun disesuaikan dengan doa mustajab. Makanya jam 3-an lah. Jam 3-an. Kan jam berapa ini? Oh, jam 5 udah akhir ya. Ya. Ya, boleh. Siap. Ya, siap. Waalaikumsalam. Enggak. Yang punya keperluan boleh pulang ya, boleh bergegas. Kan udah selesai. Bangunnya sebelum jam sekian. Apa-apa. Pokoknya batas waktunya itu tengah malam ke akhir gitu. Tengah malam ke akhir. Tapi saya menyarankan kenapa jam 3, karena itu langsung nyambung dengan sepertiga. Ya. 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 Sampai adzan subuh. Sampai subuh. Jadi kalau subuh kira-kira 5 menit lagi langsung 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Gitu. Kalau untuk pepet. Masih. Jadi masih masuk kategori waktu terakhir. Jadi sangat disayangkan kalau sepertiga malam akhir Allah lagi turun ke dunia, kita nggak minta apa-apa gitu. Padahal itu Allah lagi bagi-bagi karunia, lagi bagi kemurahan. Ada yang minta ampun, aku ampuni. Ada yang minta pertolongan, aku tolong. Ada yang minta kebutuhan, aku cukupkan. Itu sepertiga malam. Hadisnya Sahih Bukhari, hadis kuat sekali. Ya. Poinnya bukan mikirin gimana Tuhan turun ke dunia, karena akal nggak akan sampai. Seperti halnya Tuhan turun di Bukit Tursina kepada Nabi Musa, itu kan bukit suci. Tuhan bertemu Nabi Musa, nggak bisa dibayangkan gimana Tuhan turun di bukit. Ya kan? Jadi poinnya bukan itu. Poinnya itu adalah sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab untuk doa, untuk minta tolong, dan untuk bertaubat, istighfar. Itu poinnya. Jadi jangan sampai sepertiga ini kita isi dengan buka Facebook, buka TikTok. Itu orang yang sangat tidak menghargai betapa mahal dan berharganya waktu itu. Kalau mau buka scroll TikTok nantilah jam 11 siang.
jam 2 siang atau jam asar. Syukur-syukur tidak. Tapi yang paling merugikan adalah tidak mengisi sepertiga malam terakhir dengan ibadah, gitu ya. Cukup Ibu, hadisnya 2 aja. Baca Quran itu Yang mana? Di waktu tahajud itu iya. baca Quran. Heeh. Ya mau dipakai untuk baca Quran. Oh, boleh, boleh. Jadi setelah tahajud kalau ada waktu kosong baca Quran. Tahajud beres, witir beres, ada waktu kosong baca Quran. Tidur istirahat juga boleh, baca Quran juga boleh. Atau baca Quran cukup, tidur cukup, lakukan dua-duanya. Karena apa? Karena ada ayat wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacalah Quran di waktu fajar. Karena Quran di waktu fajar dipersaksikan oleh Allah SWT. Masyhuda, dipersaksikan. Jadi baca Quran itu kapan aja boleh, tapi kalau sepertiga malam itu Allah menyebutnya itu bacaan yang dipersaksikan. Artinya Allah menyaksikan, seluruh makhluk-makhluk Allah yang mulia, malaikat menyaksikan juga. Karena ayatnya khusus. Wa Qur'anal fajri, bacalah Quran di waktu fajar. Berarti sebelum subuh. Kalau sudah baca Quran udah 1 halaman, mulai ada lenggut-lenggut gitu, golerkan dulu Bu, 20 menit menjelang subuh gitu. Tidurnya jangan tidur nyenyak, jangan pakai baju tidur, jangan pakai bantal, kasur, jangan. Tidur aja di tempat sujud. Nah, goler aja. Dar adzan subuh langsung nyambung ke subuh. Ya. Makanya beli permadaninya jangan setengah, jangan setengah 10 cm keempukan, nanti tidurnya kenyenyakan. Jadi sedang-sedang aja ya. Ya oke Bu. Terima kasih Bu ya. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Kita nyambung di waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bu. Barangkali ada yang mau siap-siap buat bikin kolak. Enggak.